Selamat datang di video edukasi kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu Anda hidup lebih sehat. Pernah nggak sih ngerasa capek banget padahal tidurnya udah cukup? Atau mungkin mood kamu rasanya naik turun gak karuan? Jawabannya bisa jadi ada di nutrisi yang sering kita anggap sepele. Keluarga besar vitamin B. Yuk kita bedah bareng-barang. Kalau kamu ngerasain hal-hal ini, lelah terus, susah fokus, atau suasana hati yang gampang banget berubah, kamu nggak sendirian kok. Dan solusinya mungkin lebih dekat dari yang kamu kira, yaitu, di piring makan kamu sendiri. Nah, ini dia kuncinya. Waktu kita ngomongin vitamin B, kita tuh nggak ngomongin satu zat aja. Ini tuh sebuah tim, sebuah keluarga yang isinya ada 8 anggota berbeda. Anggap aja mereka kayak kru di belakang panggung yang super penting, yang mastiin semua sistem di tubuh kita jalan lancar, mulai dari produksi energi sampai fungsi saraf. Dari 8 anggota keluarga ini, ada 3 superstar yang perannya paling kerasa buat energi dan mood kita sehari-hari. Yuk kita kenalan lebih dekat sama mereka. Oke, kita fokus ke 3 jagoan utama ini ya. Ada B6 si peningkat suasana hati, B9 si pembangun utama, dan B12 si penjaga saraf. Masing-masing punya tugas super spesifik, tapi mereka semua saling kerja sama. Ini yang perlu kita ingat. Jadi, vitamin B6 ini ibaratnya kunci buat produksi serotonin, alias zat kimia bahagia di otak kita. Nah, kalau asupan B6-nya kurang, produksi zat bahagia ini jadi keganggu. Akibatnya, yaitu kita bisa jadi lebih gampang cemas, gampang marah, atau bahkan jadi susah tidur. Lanjut, ada B9, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai asam folat. Dia ini dijuluki pembangun utama, karena perannya penting banget buat perkembangan otak janin pas kehamilan. Tapi manfaatnya nggak cuma buat ibu hamil loh. Buat kita semua, kekurangan folat bisa bikin kabut otak, atau brain fog, jadi susah konsen, dan bahkan bisa dikaitkan sama gejala depresi. Terakhir, ada si penjaga sistem saraf kita, B12. Vitamin ini tuh tugasnya kayak ngebangun perisai pelindung di sekitar serabut saraf kita. Tanpa perisai ini, saraf kita jadi rentan rusak. Gejalanya bisa kayak rasa kesemutan di tangan dan kaki, atau bahkan masalah ingatan jangka panjang. Oke, sekarang kita udah tahu kan sepenting apa mereka. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita mastiin asupannya cukup? Tenang, jawabannya ada di dapur kita kok. Kabar baiknya nih, sebagian besar anggota keluarga vitamin B itu gampang banget ditemuin. Mulai dari telur buat sarapan, salad bayam buat makan siang, sampai ikan salmon buat makan malam. Kalau pola makan kita seimbang, biasanya sih kebutuhan kita udah bisa terpenuhi. Tapi, ada satu pengecualian besar. Dan ini penting banget buat dicatat. Nggak seperti saudara-saudaranya, vitamin B12 itu hampir nggak bisa ditemukan di sumber nabati. Dia secara alami cuma ada di produk hewani. Artinya apa? Artinya, kalau kamu seorang vegetarian atau vegan, kamu harus ekstra perhatian sama asupan B12 kamu. Tubuh kita tuh sebetulnya pinter banget berkomunikasi. Kita cuma perlu belajar buat dengerin sinyal-sinyal yang dia kasih waktu ada sesuatu yang lagi kurang. Coba deh perhatiin gejala-gejala ini. Kalau kamu sering banget capek, padahal tidurnya cukup, atau ngerasain kesemutan aneh, atau mungkin ada luka di sudut bibir yang nggak sembuh-sembuh, ini bisa jadi cara tubuh kamu bilang, "Hei, aku butuh lebih banyak vitamin B." Prinsip utamanya, makanan itu selalu jadi nomor 1. Tapi ya, ada beberapa kondisi di mana tubuh kita mungkin butuh sedikit dorongan ekstra dari suplemen. Nah, beberapa kelompok orang memang punya resiko kekurangan yang lebih tinggi. Contohnya ibu hamil, mereka butuh lebih banyak terutama folat. Terus para vegan dan vegetarian, ya karena kasus B12 tadi. Seiring kita menua, kemampuan tubuh menyerap nutrisi juga bisa menurun. Begitu juga buat orang-orang yang punya masalah pencernaan atau usus. Nah, karena vitamin B ini larut dalam air, banyak orang jadi mikir kalau minum suplemen dosis tinggi itu nggak apa-apa. Toh kelebihannya bakal dibuang lewat urin kan? Ya secara umum itu benar sih. Tapi ini peringatan keras ya, lebih banyak itu nggak selalu berarti lebih baik. Minum suplemen dalam dosis super tinggi tanpa pengawasan dokter itu bisa berbahaya. Contohnya, kelebihan B6 itu justru bisa menyebabkan kerusakan saraf yang permanen. Serem kan? Jadi kesimpulannya gimana? Sederhana aja, piring makan kamu itu adalah alat paling ampuh buat menjaga energi dan mood. Jadikan makanan sebagai pondasi utama. Dan kalau kamu kepikiran buat minum suplemen, ingat, itu tuh intervensi medis. Wajib hukumnya buat ngobrol dulu sama dokter. Jadi mulai sekarang, coba deh perhatiin lagi piring kamu. Apakah tim vitamin B-nya sudah lengkap buat dukung kamu jadi versi terbaik dirimu? Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendapatkan video edukasi lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.